kami umumkan kepada para peserta kajian, mohon dipatuhi tata tertib yang sudah diumumkan di awal. Kemudian bagi yang ingin bertanya nanti bisa dituliskan di kolom chat. Ya, seperti itu. Toyib, mungkin ini saja pemberitahuan dari kami. Waktu dan tempat kami persilahkan pada Allah wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmat bersilaturahim, karena Allah telah memberikan kemudahan kepada kita. Banyak silaturahim kita hanya kumpul-kumpul, ngobrol, makan-makan, tapi hari ini keluarga bersilaturahim untuk sama-sama berkumpul mengaji, meniti jalan menuju surga Allah Azza wa Jalla. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman", menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Semoga keluarga dari bapak, anak, cucu, keponakan-keponakan dengan menuntut ilmu ini Allah mudahkan jalannya menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah sabar dan syukur yang indah. Sebenarnya Anda melihat ada yang kurang tepat dalam tema yang dibuat. Di dalam Al-Quran Karim ada 3 perkara yang Allah beri sifat indah. Dan 3 perkara ini nggak ada syukur. 3 perkara ini, yang pertama al-hajrul jamil, itu berpisah dengan baik-baik. Subhanallah. Berpisah, meninggalkan, tapi dengan indah. Allah mengatakan, nanti mungkin bisa dilihat di surat Al-Muzammil ayat 10, Allah mengatakan wahjurhum hajran jamila. Berpisah engkau sama mereka, tinggalkan mereka, tapi dengan indah. Apa maksudnya meninggalkan dengan keindahan? Tanpa menyakiti. Ketika harus berpisah, ya udahlah. Dengan cara yang tanpa menyakiti. Lalu diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memaafkan. Tentu perasaan dia untuk memaafkan itu penuh perjuangan. Maka Allah katakan fasfahis safhal jamil. Nanti bisa dilihat di surat Al-Hijr ayat 85. Maafkan mereka dengan maaf yang indah. Di mana memaafkan dengan indah? Dikatakan safhun bila mu'atabah. Ya udahlah, maafkan tanpa untuk mengungkit-ungkit, tanpa menyalah-nyalahkan. Udah maafin. Jadi ada maaf biasa, ada maaf yang indah. Ada berpisah biasa, ada berpisah yang indah. 5, Allah mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, fasbir sabran jamila. Sabarlah engkau dengan sabar yang indah. Subhanallah. Gimana sabar yang indah? Dikatakan sabar yang tanpa ada keluhan kepada makhluk. Tanpa kita mengeluh kepada makhluk, merintih kepada makhluk. Tapi hanya merintih kepada Allah Azza wa Jalla. Mengadu kepada Allah Azza wa Jalla. Itu sabar yang indah. Syukur yang indah nggak ada. Karena syukur itu atas nikmat. Engkau itu bahagia. Engkau sedang gembira. Tapi sabar. Engkau sedang dalam kondisi susah. Memaafkan dengan keindahan. Tapi syukur adalah syukur yang banyak. Yang selalu berusaha untuk menjadi hamba yang bersyukur. Jamaah rahimakumullah, kalau bicara sabar yang indah ya.
Sabar itu ada 3 macam sebenarnya. Ada sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Sabar dalam menjauhi larangan Allah. Butuh sabar. Melaksanakan, menjauhi larangan Allah. Semua yang dilarang itu disukai oleh kita. Bagaimana kita meninggalkan sesuatu yang kita cinta. Yang nafsu kita condong ke sana. Perlu kesabaran. Iya. Yang ketiga, sabar tatkala mendapatkan musibah. Sabar yang terpaksa. Mau gimana lagi? Udah kayak gini. Nah, dan coba kita perhatikan di dunia ini. Orang-orang yang sukses. Siapa sih mereka? Orang-orang yang sabar. Antum lihat yang menjadi profesor, doktor, menjadi ahli bedah. Di mana dia bisa sampai ke puncak karirnya? Sabar dia itu. Ketika dia kuliah, ketika dia mengerjakan tugas, ketika dia mendapatkan beban, ketika dia harus ujian, sabar dia itu. Tabah, menahan diri. Sampai akhirnya sukses. Baik, yang menjadi bos-bos. Lihat perjalanan mereka penuh kesabaran. Yang menjadi ustaz. Mereka orang-orang yang sabar. Meninggalkan keluarga. Meninggalkan kesenangan kehidupan ini. Meniti jalan kesabaran dalam meraih kesuksesan. Kenapa? Karena ajma'atil uqala min kulli millah. Semua orang-orang yang berakal. Dari semua sektor. Dari semua etnis, dari semua golongan. Mereka bersepakat. Atas apa mereka bersepakat? Annan na'im la yudraku bin na'im. Bahwa kenikmatan tidak dapat diraih dengan kenikmatan. Kenyamanan tidak dapat diraih dengan kenyamanan. Terus dengan apa? Dengan kesabaran. Buktikan. Adapun orang-orang yang kerjanya santai. Kerjanya duduk sana, duduk sini, ngobrol sana, ngobrol sini. Engkau akan lihat mereka orang-orang yang gagal dalam kehidupannya. Orang yang mementingkan hidup santai, itu akan kehilangan waktu santai yang sebenarnya. Karena kesuksesan itu diraih dengan kesabaran. Sampai ada cerita seorang ayah ini, anaknya tanya sama bapaknya. Bapak, aku ini kalau lagi kau kajian ya, ngobrol sama teman-teman, membacakan ayat-ayat Allah, menyampaikan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ada syair-syair yang diucapkan, aku itu kok ngantuk, tidur aku ayah. Kata dia. Oh, iya kata ayahnya. Engkau itu sapi dalam wujud manusia. Sampai marah seperti itu. Harus berjuang. Dan harus bersabar. Karena nggak ada kenikmatan yang diraih dengan tidur-tiduran. Tidak ada kenyamanan yang diraih dengan ngobrol sana, ngobrol sini, berangkat sana, berangkat sini. Semuanya berjuang. Semuanya perlu kesabaran. Kalau untuk meraih kenikmatan di dunia, kenikmatan yang fana, kesuksesan yang sementara, kenyamanan yang tidak lama, diperlukan kesabaran. Bagaimana dengan meraih surga Allah Azza wa Jal yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang hidup di sana bukan 70 tahun, bukan 80 tahun, bukan 100 tahun, tapi khalidina fiha abada. Selama-lamanya engkau hidup di sana. Apa enggak perlu kesabaran? Perlu kesabaran. Allah berfirman di surat Ar-Ra'd ayat 23-24. Coba dibuka Qur'annya. Surat Ar-Ra'd ayat 23-24.
Fadhal Ustaz Mukhlis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Yang artinya yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang saleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu, sambil mengucapkan, selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Masya Allah. Tuh, mereka masuk surga Aden. Bersama nenek moyang mereka, bapak mereka, kakek mereka, istri-istri mereka, pasangan-pasangan hidup mereka, anak-anak mereka, keturunan mereka. Malaikat masuk dari segala pintu menyambut mereka, mengatakan salamun alaikum. Kenapa? Bima sabartum. Karena kesabaran kalian. Artinya kita lihat nih, bapak harus sabar menghadapi anaknya. Anak harus sabar menghadapi bapaknya. Suami istri perlu kesabaran semua. Perintah-perintah Allah itu yang ada dalam Al-Quranul Karim. Yang sebagian orang merasa, ya Allah beratnya Ustaz ya, kita harus sholat 5 waktu. Sedangkan kita punya banyak pekerjaan, punya kegiatan, subhanallah. Ya, perlu kesabaran. Perintah-perintah Allah melaksanakannya perlu kesabaran. Hidup di dunia dengan segala pernak-perniknya, dengan COVID-19 sekarang, dengan banyak urusan ekonomi yang susah, perlu kesabaran. Masuk surga dikatakan kepada mereka, bima sabartum, karena kesabaran kalian. Ingat 3 macam kesabaran. Melaksanakan perintah. Disuruh. Masa kita disuruh sama bos di kantor taat patuh? Ya lihatlah pegawai-pegawai yang sukses itu yang sabar. Berangkat jam 7. Apalagi kalau di kota besar Jakarta umpamanya. Habis subuh udah siap-siap. Sabar dia. Ditanya, berapa tahun kau melakukan ini? 10 tahun. 20 tahun. Ada yang sampai pensiun. Sabar. Saya sabar Pak Ustadz dulu. Saya awal kerja itu jadi ini. Alhamdulillah kemudian naik pangkatnya. Sabar lagi. Naik pangkatnya. Sabar lagi. Dia sabar melaksanakan tugasnya. Dilarang ini itu ya saya nurut Pak Ustadz. Subhanallah. Kadangkala punya musibah ini tuh sabar. Baru sukses. Maka masuk surga pun dengan kesabaran. Yang indah sabarnya. Karena kalau orang sabar tapi masih banyak mengeluh sama manusia, engkau susah hidup. Apakah engkau pikir manusia bisa membantumu? Banyak di antara kita punya kawan-kawan. Alhamdulillah, anak punya banyak relasi. Anak banyak punya kawan. Jadi insya Allah kalau kena musibah ini itu banyak yang bantuin. Subhanallah. Engkau tahu tuh manusia-manusia. Mereka makhluk yang lemah. Mereka makhluk yang dhaif, yang hina. Yang gak mampu membantumu. Berapa banyak kawan-kawan yang baik tatkala engkau suka. Tapi tatkala engkau susah, mereka pergi semuanya meninggalkan.
Terus fasbir wa ma sabruka illa billah. Sama Allah sabarnya. Allah itu Al-Qawi, Al-Matin, Ar-Razzaq. Allahu Akbar. Allah yang memiliki segala-galanya. Kenapa kita nggak sabarnya? Minta sama Allah SWT. Ngadu. Nabi Yaqub alaihissalam ditinggal oleh putranya, digodain sama anak-anaknya, kehilangan Nabi Yusuf. Apa kata beliau? Fasabrun jamil, wallahul musta'anu ala ma tasifun. Sabar yang indah. Dia nahan dirinya. Ya, kepada Allah minta pertolongan atas apa yang dikerjakan sama kalian. Beliau mengadu, iya. Tapi sama anak-anaknya. Bukan. Sama bininya. Enggak. Berapa banyak nih manusia memang nggak ngadu sama orang lain. Tapi ngadu sama bininya. Malam hari mau tidur. Dia cerita kayak gini, kayak gitu. Kesusahan yang gue ceritakan semuanya. Emangnya istri bisa bantuin? Ya paling nggak ada teman yang dengerin. Kadangkala ya istri bisa bantu. Kenapa engkau tidak mengadu kepada Allah Azza wa Jalla? Itu baru sabar yang indah. Dapat apa? Surga. Engkau akan meraih kesuksesan yang tidak ada kesusahan nantinya. Kemudian di surat Al-Mu'minun. Nah, ayat 106 sampai 111 surat Al-Mu'minun. Yang Allah menceritakan di sini tentang penghuni neraka dan penghuni surga. Nah, tafadhal. Dibaca. Qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qawman Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun qala fa'u fiha wa la tukallimun innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. Yang artinya, mereka berkata, Ya Rabb kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan kami adalah orang-orang yang sesat. Ya Rabb kami, keluarkanlah kami darinya, kembalikanlah kami ke dunia. Jika kami masih juga kembali kepada kekafiran, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim. Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara denganku. Sesungguhnya ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa, Ya Rabb kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Engkau adalah pemberi rahmat yang terbaik. Lalu kamu jadikan mereka buah ejekan, sehingga kamu lupa mengingat aku, dan kamu selalu menertawakan mereka.
Sesungguhnya pada hari ini aku memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Barakallahu fikum. Subhanallah jemaah. Itu bagaimana penghuni neraka. Mereka mengakui kesalahan mereka. Mereka ingin kembali ke dunia untuk memperbaiki. Tapi nggak ada kesempatan untuk itu. Allah marah sama mereka. Allah mengatakan kepada mereka, ingat kalian dulu. Ada orang-orang yang beriman, ada orang-orang yang hijrah, yang mereka ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang minta ampun sama Allah, minta rahmat Allah, lalu kalian jadikan mereka buah ejekan. Lihat nih, orang yang kembali kepada Allah, orang yang mau baik itu berat. Dikucilkan sama keluarganya, dicaci maki, jadi buah ejekan, jadi omongan di antara mereka. Diledekin, dibully. Allah sebutkan hal ini. Kalian jadikan mereka buah ejekan. Maka wa kuntum minhum tadhakun, malah kalian ketawa-ketawa. Hari ini, pada hari kiamat, aku berikan balasan buat mereka bima sabaru, karena kesabaran mereka. Maka mau masuk surga itu harus sabar. Mau meraih kesuksesan itu perlu kita untuk berjuang dan bersabar. As-sabru kas-sabiri. Sabar itu pahit seperti jajam. Murrun fi madaqatihi lakinnahu fi awaqibihi ahla minal asal. Tapi dia itu lebih manis dari madu. Akibatnya bukan sekarang. Kalau sekarang pahit, kita nahan diri untuk sabar itu, ya Allah. Kalau bicara syukur sekarang, sabar itu menjadi penyebab orang-orang itu sukses, orang-orang itu masuk surga. Syukur itu menyelamatkan dari azab Allah SWT. Allah sudah memberikan segala fasilitas sama kita. Kalau bicara sabar sama syukur, ini sebenarnya selalu jalan bersama. Engkau tidak akan lepas dari kesabaran, dan engkau tidak akan lepas dari syukur. Kenapa? Karena nikmat Allah banyak. Apakah kita berpikir nikmat dari Allah itu hanya uang, sehingga engkau baru bersyukur ketika dapat gajian? Apakah bagimu nikmat Allah itu materi aja? Tatkala engkau mendapatkan mobil, mendapatkan handphone yang bagus, motor yang bagus, engkau baru bersyukur. Bukankah sejak engkau lahir sampai hari ini, nikmat Allah tuh nggak pernah lepas dari dirimu, nggak pernah lepas. Selalu engkau berada dalam nikmat Allah SWT. Maka Allah sampai mengatakan, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung nikmat Allah, nggak bakalan bisa. Jadi kalau bicara sabar, iya kita sabar. Tapi engkau juga harus bersyukur. Apa yang disyukuri Pak Ustaz? Kok ada COVID kayak gini? Di PHK, nggak bisa kemana-mana. Jenuh, boring. Subhanallah. Engkau bisa berbicara menggunakan lisanmu. Kau udah syukurin tuh. Gimana kalau engkau nggak punya lidah? Gimana kalau engkau punya lidah tapi nggak dikasih 2 bibir? Engkau dikasih mata, engkau bisa bernafas, engkau bisa makan, bisa merasakan pahit, kecut, manis, bisa menyium aroma. Ada banyak nikmat Allah. Makanya kalau sabar itu mengantarkan hamba kepada kesuksesan, kalau syukur itu menyelamatkan hamba dari azab Allah Subhanahu wa taala. Coba dibuka firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-A'raf
Ayat 16-17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratal mustaqim. Kecil suara sebenarnya. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Yang artinya, Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkanku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Barakallahu fikum. Lihat, iblis bersumpah untuk menyesatkan manusia. Endingnya, dia sebutkan caranya. Dia akan datangin kita dari kanan, kiri, depan, belakang. Endingnya, engkau akan dapatin kebanyakan manusia tidak bersyukur. Mengeluh saja. Nggak mensyukuri. Kasih nikmat dibuat maksiat. Kasih sehat. Jarang berdoa. Jarang ke masjid. Jarang beribadah. Padahal itu tubuh dari Allah Azza wa Jalla. Kita kalau dikasih motor sama bos, kasih mobil. Ini mobil kerja. Tugasmu apa? Mengantarkan barang. Mobil itu diisi barang, semuanya tugasmu mengantarkan barang. Ternyata dipakai tidur sama dia. Barang dia tidak antarkan. Mobil dibuat pergi ke tempat-tempat hiburan. Dia tidak melaksanakan tugasnya. Ini orang yang tidak pandai bersyukur. Dipecat tuh orang, kasih SP1. Nggak dengerin SP2. Nggak dengerin selamat tinggal. Itu orang dikasih fasilitas, kasih gaji, kasih semuanya. Tapi tidak menjalankan tugasnya. Itu nggak bersyukur. Kita dikasih tubuh sama Allah Azza wa Jalla. Kasih badan ini buat apa? Buat main bola. Buat goes. Buat apa Allah kasih tubuh pada kita? Buat beribadah kepada Dia. Syukuri itu nikmat yang Allah berikan. Selamat, nggak jadi pengikutnya iblis. Iblis tuh dilaknat karena dia nggak bersyukur. Malah sombong, hasad lagi. Maka dia ingin mencari sebanyak-banyaknya kawan yang tidak bersyukur. Untuk menemani iblis di dalam api neraka. Tapi kalau engkau bersyukur, ada apa Allah mengazabmu? Tak mungkin Allah mengazab hamba-hambanya yang bersyukur. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 147. Nah, surat An-Nisa ayat 147. Qobal. Ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Yang artinya, Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Dan Allah maha mensyukur. Dan Allah maha mensyukuri dan maha mengetahui. Nah, tidak mungkin Allah mengazab. Kalau engkau bersyukur, tidak mungkin dia azab. Allah tuh maha mensyukuri. Artinya hamba itu melakukan satu kebaikan, Allah lipat gandakan jadi 10. Allah nggak minta banyak. Engkau sholat yang 5 waktu, bayangkan apa kata Nabi SAW. Apabila seorang wanita sholat yang 5 waktu. Idza shallatil mar'atu khamsaha. Wa shamat syahraha. Puasa di bulan Ramadan.
Wa ata'at zaujah, taat sama suaminya, menjaga kehormatan dirinya. Dikatakan kepada dia, silakan masuk surga dari pintu mana saja yang kau sukai. Bayangkan. Cuma amalan itu doang, ya Allah. Allah perkenankan bagi dia untuk masuk surga dari pintu mana saja. Allah tuh maha mensyukuri, jemaah. Bagaimana Nabi SAW menceritakan tentang Baghi, seorang pelacur min baghaya Bani Israel, dari kalangan pelacur Bani Israel. Saqat kalban, dia memberi minum seekor anjing. Seekor anjing dia kasih minum. Allah ampuni dosa-dosa. Anjing yang dikasih minum. Amalan sedikit jangan diremehkan. Allah tuh maha mensyukuri. Kisah lain tentang seorang laki-laki yang lewat di jalan, lalu ada dahan melintang, dia pindahkan, la yu'di hadzal muslimin. Ini dahan gak boleh ganggu orang-orang yang Islam nih. Subhanallah, Allah ampuni dosa-dosanya. Allah tuh maha mensyukuri. Tapi kita yang tidak pandai bersyukur. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Bayangkan yang Allah pinta dengan yang dipinta oleh perusahaan tempat kerja kita. Lihat yang Allah pinta, yang dipinta oleh pemerintahan kita dari kita. Lebih berat mana sebenarnya? Kalau dari sisi waktu, ya yang diminta oleh tempat kerja kita lebih banyak. Dari sisi pekerjaan, aduh lebih banyak. Dari sisi gaji lebih sedikit. Tapi Allah berikan segala-galanya kepada kita. Kita nggak bersyukur. Ketika Nabi SAW mengatakan uritun nar, ditampakkan kepada aku neraka. Faiza aktsaru ahlihan nisa. Ternyata kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Mungkin wanita bertanya, kenapa Pak Ustaz? Iya. Para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, walima ya Rasulullah. Kenapa wahai Rasulullah? Yakfurna. Mereka kufur. Ayakfurna billah. Apakah perempuan-perempuan itu kufur kepada Allah? Yakfurna al-ihsan. Wa yakfurna al-ashir. Mereka itu kufur dengan kebaikan. Kufur kepada suaminya. Sampai Nabi memberikan contoh. Lau ahsanta ila ihdahunna dahra. Kalau engkau berbuat baik kepada dia sepanjang tahun. Thumma ra'at minka syai'an. Lalu dia melihat sesuatu yang tidak menyenangkan dari dirimu. Maka perempuan akan mengatakan. Ma ra'aitu minka khairan qat. Aku tidak pernah melihat engkau menyenangkan hatiku. Aku gak pernah melihat engkau berbuat baik kepadaku sedikit pun. Setahun berbuat baik. Lalu dapat musibah sekali. Lupa dengan kenikmatan setahun. Ya, itu menjadi penyebab perempuan masuk neraka. Bagaimana kita dengan nikmat Allah Azza wa Jalla? Setahun Allah kasih nikmat sama kita. Puluhan tahun Allah kasih nikmat sama kita. Lalu Allah berikan kepada kita COVID-19 sekarang. Engkau lupa dengan nikmat bertahun-tahun yang engkau rasakan. Lupa engkau. Seakan-akan susah hidupnya. Makanya subhanallah, Anda bertemu dengan seorang perempuan yang dia punya usaha. Dia cerita, Ustaz, sejak awal COVID-19 itu gak ada kerjaan sudah. Anak sebulan itu harus mengeluarkan uang 250 juta tiap bulan. Anak keluarin karena harus operasi. Bukan, gak ada yang dikerjain. Orang-orang harus kerja. Sudah berapa bulan sudah? 6 bulan lebih. 1,5 M. Tapi apa kata dia? Sebenarnya Ustaz, untung-untung yang tahun lalu itu banyak Ustaz. Jadi bisa nutupin sebenarnya. Itu karena ingat sama nikmat Allah SWT. Tapi orang yang tidak ingat akan mengatakan, oh rugi anak. Tiap bulan keluar sekian. Engkau rugi sekarang. Puluhan tahun kau nikmat. Lupa. Disinilah manusia.
Nggak pandai bersyukur. Dan iblis godainya dari sana supaya dia nggak bersyukur. Nah, barakallahu fikum. Jadi jamaah rahimakumullah, kita nih ketika melihat kondisi kita sekarang, mungkin kita bersedih. Ada keluarga yang meninggal dunia, yang pergi terlebih dahulu dari kita. Apa yang dikerjain oleh keluarga kita yang meninggal dunia? Ayah, suami, ngapain dia di kuburan sekarang? Apakah bisa dia untuk menambah amalan dia? Apakah bisa dia untuk kembali ke dunia, untuk memperbaiki kesalahan yang pernah dia lakukan? Nggak ada, jemaah. Selesai sudah. Tapi ketahuilah bahwa apabila yang meninggal dunia itu adalah orang yang soleh, maka sejatinya nggak usah kepikiran yang di dunia. Dia bisa jadi lebih senang di alam sana, lebih senang daripada yang hidup di muka bumi ini. Itu kalau orang soleh. Karena dunia ini sijnul mukmin. Dunia ini penjara buat orang-orang yang beriman. Siapa yang tidak ingin segera keluar dari penjara ini? Siapa? Maka bagi keluarga nih, kalau bicara ditinggal mati oleh orang-orang yang dia cintai, apa yang harus dia lakukan? Sabar, ya. Dia harus bersabar. Ketika Nabi SAW didatengin oleh seorang sahabat, utusan putrinya Nabi, Zainab, diminta Nabi untuk hadir. Anaknya Zainab ini sedang nazak mau mati. Nabi mengatakan, sampaikan kepada Zainab untuk bersabar, untuk berharap pahala Allah Azza wa Jalla. Tapi Zainab ternyata maksa minta Nabi datang. Akhirnya Nabi datang. Nabi mengatakan, inna lillahi ma akhad wa lahu ma a'ta. Kita lihat zaman Nabi mengajarkan kepada kita sabar dan syukur. Apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya milik Allah yang diambil. Milik Allah, bukan milikmu. Seorang istri merasa suaminya milik dia, bukan milikmu. Seorang ayah merasa anaknya milik dia, bukan milikmu. Seorang anak merasa bapaknya milik dia. Kita ini nggak punya apa-apa. Semuanya milik Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi mengatakan, inna lillahi ma'akhad. Yang diambil itu milik Allah. Walahu ma'a'to. Yang dikasih juga milik Allah. Yang tersisa nih, kita milik siapa? Milik Allah Azza wa Jalla. Kita milik Allah. Wa kullu syai'in indahu. Dan segala sesuatu di sisi Allah SWT ila ajal musamma. Kita semua sedang menunggu antrian. Kita ini nungguin antrian. Maka buat orang-orang yang bersedih, ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara dan kita semua akan menyusul. Ingat doanya kalau ziarah kubur. Ngapain kita ziarah kubur? Untuk ingat akhirat. Supaya engkau bersyukur. Kita tuh tadi. Kalau yang ada dalam benak kita musibah. Engkau hidup nikmat bertahun-tahun. Kena musibah sekali. Ketika ziarah kubur. Apa yang kita katakan? Assalamualaikum ya ahlad diyar. Minal mu'minin wal muslimin. Inna insya'allah bikum lahiqun. Sesungguhnya kami insya'allah akan bergabung sama kalian. Akan bergabung.
Maka jamaah rahimakumullah, tatkala kita mengetahui hal itu, kita akan lebih bersabar. Bersabar. Kapan kesabaran itu? Sabaran yang indah itu, yang tanpa ada keluhan kepada manusia, dan tatkala hempasan pertama. Umpamanya nih, kita mendengar berita kematian orang yang kita cintai. Bagaimana sikap kita pada waktu itu? Mampukah kita menahan diri untuk menerima takdir ilahi? Atau kita akan teriak-teriak, merobek pakaian, seperti perbuatan orang-orang jahiliyah. Pernah Nabi SAW berjalan kaki bersama para sahabatnya, melihat seorang wanita yang sedang menangis di atas kuburan. Lalu apa kata Nabi SAW? Nabi mengatakan kepada perempuan ini, ittaqillah wasbiri. Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah engkau. Apa kata perempuan ini? Ilaika anni. Nggak usah ngurusin aku. Fa'innaka lam tusab bi musibatin. Engkau belum ditimpa musibah seperti musibah yang menimpaku. Ini perempuan nggak tahu kalau ngasih tahu Nabi SAW. Nggak tahu. Subhanallah jemaah. Akhirnya Nabi pergi, udah dikasih tahu selesai. Nabi pergi. Dikasih tahulah perempuan sama sahabat. Tadi itu Nabi Muhammad SAW. Aku nggak tahu kata perempuan ini. Akhirnya dia berangkat ke rumah Nabi SAW. Diketuk rumah Nabi SAW, nggak ada penjaganya apa. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah minta maaf, aku nggak tahu kalau ternyata itu engkau, kayak gitu. Apa kata Nabi SAW? As-sabru inda sadmatil ula. Kesabaran itu adalah pada waktu hempasan yang pertama. Awal musibah datang, di situ ujian kesabaran. Tapi kalau udah berhari-hari, udah sepekan, udah sebulan, itu mah bukan sabar, tapi udah biasa. Tapi bagaimana sekarang kau bersabar, berharap pahala sama Allah Azza wa Jalla? Yang kita tahu musibah itu bukan hanya menimpa dirimu, menimpa banyak orang. Ada sebuah riwayat bahwasanya Dzulqarnain itu menulis surat kepada ibunya ketika dia sakit atau saudaranya Dzulqarnain meninggal dunia. Di surat itu dia ingin menghibur ibunya yang sedang bersedih ditinggal mati orang yang dia cintai. Di surat itu ditulis, Bunda, engkau bikin makanan. Engkau undang orang-orang kampung itu. Engkau bagikan makanan, lalu engkau bacakan suratku ini kepada mereka. Diundang tuh orang makan. Lalu ketika mereka datang, dibacakan suratnya. Ibunya mengatakan, anakku berpesan, yang boleh makan itu orang yang tidak punya masalah. Yang boleh makan orang yang tidak punya masalah. Apa yang terjadi semua? Jamaah, nggak ada yang makan. Nggak ada yang makan. Kenapa? Semua orang ini punya masalah. Semuanya. Hanya berbeda-beda masalah mereka. Makanya tatkala melihat itu, sang ibu mengatakan, ya Allah, ternyata anakku ingin menghibur aku. Artinya ibu jangan sedih sendiri. Orang semua punya masalah, ibu. Jangan seakan-akan engkau orang yang paling susah hidupnya lah. Maka Allah mengatakan, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Berikan kabar gembira kepada mereka. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibah
qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar itu adalah orang yang tatkala tertimpa musibah, dia mengatakan inna lillah, kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Semuanya akan balik karena kita memang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Apa yang akan didapatkan oleh orang yang bersabar? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan salawat dari Allah. Allah bersalawat sama orang-orang yang sabar. Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah kasih mereka rahmat dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ustaz, tapi kadang-kadang nggak kuat, Ustaz, nggak tahan. Ya. Terus gimana? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Coba dibuka firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Baqarah. Nah. Apa ayat berapa, Ustaz? Nah, di surat Al-Baqarah ayat berapa? Nah, jadi lupa. Ayat 153. 153. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Masya Allah, tuh. Tatkala kesabaran kita itu mulai habis, kita minta tolong dengan sabar. Artinya menahan diri, melatih diri, menguatkan diri kita. Kalau kesabaran kita tahu-tahu habis, di mana? Sholat. Sholat itu ternyata menjadi charger untuk hati kita agar kita kuat. Agar kita bersabar. Ketika sujud, panjangin sujudnya. Baca doa di sana. Kenapa? Innallaha ma'as-sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Gitu. Baik. Yang mati tidak akan kembali. Dan kesedihan itu tidak membuat hidupmu semakin nyaman. Serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tahu Ibu Tia ditinggal mati oleh suaminya. Apa yang harus dilakukan? Ucapkan innalillah. Ucapkan innalillah. Bukan hanya ucapan biasa, tapi yang diyakini dengan hati kita. Wa inna ilaihi raji'un. Lalu katakan Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikan pahala di musibahku. Karena musibah ini menghapuskan dosa, mengangkat derajat. Nabi SAW ketika ditinggal mati oleh Khadijah, beliau sedih sekali. Ditinggal mati oleh pamannya, beliau sedih sehingga tahun itu disebut tahun kesedihan. Beliau tinggal mati oleh putrinya yang bernama Ummu Kalsum. Ditinggal mati oleh putrinya satu lagi yang bernama Ruqayyah. Ditinggal mati oleh putrinya lagi yang bernama Zainab. Ditinggal mati oleh anaknya yang bernama Ibrahim. Ditinggal mati oleh sahabat-sahabatnya yang tewas dalam peperangan.
Apa yang dilakukan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita harus beriman. Kita milik Allah Azza wa Jalla. Berikan pahala di musibah yang menimpaku, ya Allah. Wa akhlif li khairan minha. Berikan aku ganti yang lebih baik darinya. Ketika Nabi SAW melihat bagaimana keluarganya Ammar bin Yasir disiksa. Ammar, Yasir, Sumayyah bin Khabbah. Itu disiksa. Nabi nggak bisa bantuin mereka. Nabi hanya memotivasi mereka. Mengatakan sabran. Sabar kalian. Fa inna mau'idakumul jannah. Udah itu yang Nabi katakan. Janji kalian tuh surga Allah Azza wa Jalla. Tuh orang masuk surga karena sabaran. Jadi kalau sekarang kita tinggal mati yang orang yang kita cintai, maka bersabar dan tetap bersyukur. Melihat nikmat Allah tuh banyak yang Allah berikan kepada kita. Doakan orang yang telah pergi. Doakan. Ketika engkau sujud. Di waktu-waktu mustajab. Karena dia sudah tidak bisa menambah amalan lagi. Sedekah buat mereka. Dan ketahuilah. Nabi SAW mengatakan ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Kau beriman gak? Kau lihat. Kalau benar-benar beriman, ada dua sifat ini. In asabathu sarra syakar fakana khairan lahu. Kalau dia dapat nikmat, dia bersyukur. Dia bersyukur dengan hatinya. Meyakini nikmat itu dari Allah Azza wa Jalla. Dia bersyukur dengan lisannya, memuja dan memuji Allah. Dia bersyukur dengan raganya. Dengan harta yang Allah berikan kepada dia, dia gunakan dalam ketaatan. Itu baik buat dia. Tapi kalau dia sedang dapat musibah, apa yang terjadi? Sabar. Dia tahan dirinya, dia atur jiwanya. Ada tingkatan sabar, naik lagi ridho, naik lagi syukur cuma. Jadi sabar ini ujungnya nanti syukur juga. Ketika engkau sabar, menahan diri, yakin itu takdir Allah Azza wa Jalla, pasti itu lebih baik. Maka itu lebih baik buat dia. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Sifat ini tidak dimiliki kecuali untuk orang yang beriman. Maka semoga kita dibimbing terus oleh Allah Azza wa Jalla untuk beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya takdir Allah itu indah jamaah. Yang meninggal dunia, mereka keluar dari penjara ini. Tinggal kita yang masih dalam penjara, bagaimana kita keluar dengan husnul khatimah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin Anda kembalikan kepada Ustaz Mukhlis. Kalau kiranya ada pertanyaan, fadhal. Baik, demikian kajian yang disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Al-Muhtaram Dr. Syafiq Riza Basalamah LCMA. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Ahsanallahu ilaikum wa rafa'a qadrakum fid dunya wal akhirah. Kemudian kita menuju pada sesi tanya jawab. Di sini kami sudah merangkum ada 4 pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, bagaimana cara mengidentifikasi itu sebuah nikmat atau cobaan? Nah, ya. Demikian pertanyaan yang pertama. Barakallahu fikum. Jadi sejatinya semua itu cobaan. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan sebagai cobaan, fitnah. Dan kepada kami kalian akan dibalikin. Cuma bagaimana nikmat itu atau pemberian Allah itu menjadi nikmat buat kita. Dan tidak menjadi adab. Kalau ujian, kita ini hidup ujian. Engkau gak akan pernah keluar dari ujian ini. Mati pun engkau diuji lagi di kuburan. Jadi kalau di sekolah itu ujiannya hanya pada akhir semester, kalau hidup kita
Dari awal sampai akhir itu ujian. Tapi kapan pemberian Allah itu menjadi nikmat dan kapan pemberian Allah itu jadi azab. Dalam ujian ini, pemberian Allah jadi nikmat tatkala mengantarkanmu kepada ketaatan. Ada orang tuh yang kalau dikasih nikmat, Masya Allah, dia tambah soleh. Sholat malam dia kerjain. Itu jadi sebuah nikmat. Tapi ada orang yang dikasih nikmat malah gak sholat. Yang awalnya di soft pertama, tahu-tahu di soft kedua. Semakin besar usahanya, soft ketiga. Semakin jadi harta dia, jadi imamnya orang-orang yang telat sholat. Jadi tatkala harta itu membuatmu jauh dari Allah, itu azab. Tapi tatkala harta itu mendekatkanmu kepada Allah, itu jadi nikmat. Jadi ada orang yang selalu bisa beribadah kepada Allah dalam semua kondisi. Dikasih harta dia semakin taat, diambil hartanya dia juga tetap taat. Tapi ada orang yang baru taat kalau kena musibah. Kalau kena musibah, Masya Allah, puasa Senin Kemis. Emangnya mau dikasih musibah terus biar puasa Senin Kemis? Kan kita nggak ingin. Kita inginnya ya hidup ini nyaman. Tapi itulah manusia. Jadi kalau dikatakan kapan kita melihat itu nikmat dan kapan kita melihat itu azab. Kalau cobaan, hidup ini cobaan. Kita nggak akan lepas dari cobaan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah sudah mengatakan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Dikasih nikmat, outputnya adalah syukur. Dikasih musibah, outputnya adalah sabar. Apakah engkau bisa seperti itu? Maka semoga Allah membimbing kita. Barakallahu fikum. Baik. Masya Allah, tabarakallah atas penjelasannya Ustaz. Kemudian pertanyaan yang kedua, jika kita sudah merasa sabar dan ikhlas dalam menghadapi ujian, tapi masih merasakan sakit di hati, apakah itu petanda hati ini belum ikhlas? Dan bagaimana cara menghilangkan rasa sakit di hati? Ya, demikian. Barakallahu fikum. Iya. Bicara sakit hatinya ini perlu penjelasan Ustaz Mukhlis. Sakit hatinya itu sama orang, apa sakit hatinya sama Allah SWT? Kalau sakit hatinya sama Allah, berarti dia nggak sabar. Dia merasa dizalimin dengan musibah itu. Maka dia belum bersabar. Tapi kalau sakit hatinya sama orang, wajar. Berarti dia maafnya belum full. Ini kalau bicara berkaitan dengan manusia. Tapi kalau sama Allah Azza wa Jalla, kalau mengatakan sakit hatinya belum hilang, berarti kau belum bersabar. Sabar itu yakin bahwasanya ini musibah sudah ditetapkan oleh Allah menimpa dia dan ada hikmah di sana. Tapi kalau sama orang, engkau berarti belum memaafkan dia secara total. Ketika ada sakit hati di dalam dirimu dan hidupmu akan merana. Haibati fillah. Kita tuh kalau ada duri atau kayu yang masuk ke kaki kita, sakit ya. Dipakai jalan itu ya Allah, kita sampai jinjit-jinjit kalau jalan. Karena kalau pas kena duri itu, sakitnya nggak ketulungan. Apa yang kita lakukan? Apakah kita akan memelihara kayu yang berada dalam kaki kita? Kita akan berusaha untuk mengeluarkannya. Karena nggak nyaman itu ada di tubuh kita. Bagaimana dengan duri yang ada di hati kita? Sholat dibawa, tidur dibawa, makan dibawa. Kalau ketemu sama itu orang, aduh semakin sakit. Solusinya apa? Maafin. Nabi alaihissalam, gimana sabarnya Nabi? Disakitin sama orang Mekah 13 tahun. Disakiti sama mereka. Sampai diusir.
Ketika beliau hijrah, beliau diburu untuk dibunuh sama orang-orang musyrik. Sampai di kota Madinah diperangin sama orang-orang musyrik. Tapi tatkala beliau masuk ke kota Mekah, menaklukkan kota Mekah, dikumpulin tuh orang-orang yang selama ini menyakiti Nabi alaihi salatu wassalam. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? La tasriba alaikumul yawm, yaghfirullahu ma madha. Nggak ada celaan buat kalian hari ini. Semoga Allah mengampuni yang sudah berlalu. Inhabu fa antum tulaqa. Silakan kalian pergi semua. Kalian bebas. Itu hati jadi plong. Plong hati. Makanya kalau dikatakan tadi masih sakit hati, antara dua hal tadi. Hati-hati. Kalau sakit hati sama Allah karena merasa, kenapa aku dikasih musibah ini? Padahal aku sudah baik. Padahal. Berarti engkau tidak sabar. Dan tidak menerima dengan takdir Allah. Tapi kalau sama kawan, ya tadi caranya. Engkau masih menyimpan sakit hati yang itu membuat hidupmu sengsara. Hada wallahu a'lam bishawab. Baik, barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan yang ketiga, ada jamaah bertanya, Ustaz, mohon dijelaskan bagaimana cara bersyukur yang benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Nah, jemaah, bicara bagaimana syukur yang benar. Karena kita tahu mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla itu harus sesuai dengan yang diinginkan Allah. Syukur itu dengan 3 hal. Yang pertama dengan hati. Bagaimana syukur dengan hati? Yaitu sebuah keyakinan dan pengakuan bahwa nikmat yang ada pada dirinya adalah pemberian Allah Azza wa Jalla. Tidak menyandarkan kepada kecerdasan dia, tidak kepada usaha dia, tidak kepada perjuangan dia, tapi ini nikmat murni dari Allah Azza wa Jalla. Itu harus ada dalam hati kita. Meyakini nikmat Allah itu adalah benar-benar pemberian Allah. Yang kedua, dengan lisan kita. Apa yang dilakukan dengan lisan? Yang pertama, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menceritakan sama orang, Allah kasih nikmat. Alhamdulillah, Allah kasih ini, kasih itu sama kita. Namun berhati-hati. Kenapa? Karena orang yang dapat nikmat itu biasanya ada yang hasud. Jadi kadangkala kita tidak menceritakan nikmat itu demi menjaga orang lain supaya nggak jatuh dalam hasud. Seperti ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf bercerita kepada ayahnya, Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ayah, aku bermimpi melihat 11 planet, 11 bintang bersama mentari dan bulan, semuanya sujud buat aku. Ini nikmat. Apa kata ayahnya? La taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Jangan kau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudara. Fayakidu laka kaida. Maka mereka akan bermakar nanti. Dan benar terjadi. Maka yang pertama mengakui dengan hati kita. Yang kedua lisan kita memuji. Dan kita cerita. Kalau dapat nikmat itu cerita sama orang. Nggak apa-apa. Tentunya orang-orang yang cinta sama kita. Yang tidak takut menimbulkan hasad nanti. Yang ketiga, mengamalkan nikmat itu dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, i'malu ala Dawud syukra. Beramallah kalian, wahai keluarga Daud, sebagai bentuk syukur. Amal. Di antara bentuk syukur itu, kalau itu harta, berbagilah harta itu kepada orang-orang miskin. Kalau itu fisik, maka gunakan fisikmu dalam ketaatan kepada Allah SWT. Kemudian ada satu perkara penting jemaah. Allah mengatakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu, ceritakan. Salah satunya kita dengan menampakkan kenikmatan itu. Umpamanya kita dapat nikmat, alhamdulillah harta. Terus baju kita udah robek.
Maka jangan ditumpuk itu harta sehingga orang mengira engkau itu orang miskin. Padahal engkau orang berada. Terus gimana? Ya pakai duitnya beli baju yang bagus. Gak apa-apa. Itu termasuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, syukron wa barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, Ustaz, mohon ajarkan kepada kami doa dan zikir terbaik agar tetap sabar, syukur, dan ikhlas dalam menghadapi musibah. Kemudian ketika kita sudah berdoa untuk menerima, untuk meminta solusi dari musibah, tetapi doa tersebut tak kunjung belum dijabah oleh Allah, maka bagaimana sikap kita? Masya Apakah Allah. harus pasrah menyerah atau pasrah diiringi dengan ikhtiar? Demikian. Nah, jamaah. Ya. A'jazun nas man ajiza 'anid du'a. Orang yang paling lemah, orang yang paling bodoh, itu orang yang nggak bisa berdoa. Di hadapanmu Allah Azza wa Jalla membentangkan tangannya untuk memberi. Allah mengatakan, Udu'uni astajib lakum. Kalian berdoalah, mintalah kepada aku, pasti aku kabulkan. Lalu kita nggak berdoa. Hari ini berapa jam kau berdoa? Berapa kali kau meminta? Kita disuruh minta tolong sama Allah dalam semua hal. Sampai dalam memperbaiki sandal kita. Minta tolong sama Allah. Terus doa apa yang paling baik? Agar kita jadi orang baik. Pandai bersyukur, bisa bersabar. Ada banyak doa. Salah satunya yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam kepada Mu'adz bin Jabal. Yang beliau mengatakan, Ya Mu'adz, wallahi inni uhibbuka. Wahai Mu'adz, demi Allah aku benar-benar mencintaimu. Jangan tinggalkan di penghujung setiap sholat. Untuk berdoa membaca, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah hamba ala zikrika, untuk senantiasa mengingatmu. Wa syukrika, bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan beribadah yang baik kepadamu. Setiap penghujung sholat. Kemudian minta doa sapu jagat. Baca yang banyak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu doa sapu jagat. Terus gimana kalau mungkin ada permintaan-permintaan khusus? Sebutkan permintaanmu. Minta sama Allah. Allahumma ati nafsi taqwa. Ya Allah, berikan jiwaku ketakwaan. Bisa bersabar, bisa bertakwa, nurut sama Allah SWT. Terus gimana Ustaz kalau ada permintaan-permintaan kita kok kayaknya tak kunjung dijawab? Bismillah. Berapa tahun kau berdoa? Berapa tahun? 10 tahun? 20 tahun? 30 tahun? Kita tuh kadangkala udah minta nggak pakai adab dan etika. Doa itu dikabulkan oleh Allah apabila syarat dan ketentuan terpenuhi. Maka kadang-kadang kita nggak baca. Kita tuh kalau download aplikasi ya, biasanya di terakhir tuh ada setuju dengan syarat dan ketentuan. Antum baca nggak syarat dan ketentuan? Enggak. Kita langsung aja klik setuju. Kebanyakan kita seperti itu. Doa Allah jamin akan dikabulkan asalkan syarat dan ketentuannya kau penuhin. Di antara syaratnya nggak boleh tergesa-gesa kalau berdoa.
Yustajabu lil 'abdi ma lam yasta'jil. Allah akan mengabulkan doa hambanya selama hamba tidak tergesa-gesa. Sahabat tanya, "Kaifa yasta'jil ya Rasulullah?" Gimana tergesa-gesa dalam berdoa? Yaqulu qad da'autu, thumma da'autu, falam ara yustajab li. Aku udah berdoa, kemudian aku berdoa, kok kayaknya nggak dikabulin doaku? Itu tergesa-gesa. Coba lihat Nabi Yakub alaihissalam. Berapa tahun berdoa ingin berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam? Disebutkan 40 tahun. 40 tahun. Sampai buta matanya. Pernahkah beliau mengeluh? Pernahkah beliau kecewa? Sama sekali. Karena dia tahu Allah itu maha baik. Bagaimana dengan Nabi Zakaria? Sampai umur hampir 100 tahun baru dikasih anak. Baru dikasih anak. Berapa tahun berdoa. Dan beliau mengatakan, "Walam akun bidu'aika rabbi syaqiya." Aku nggak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Penuhi syaratnya. Jangan tergesa-gesa. Yang kedua, makan yang halal. Mungkin engkau makan yang halal. Karena termasuk yang menghalangi doa dikabulkan, kita makan haram. Maka lihatlah. Pakaianmu, kendaraanmu, rumahmu, makananmu. Kalau halal, insya Allah Allah kabulkan. Kapan Ustaz? Engkau nggak usah tanya kapan. Engkau terus berdoa. Karena Allah tidak pernah ingkar janji. Barakallahu fikum. Baik, syukran wa barakallahu fikum atas penjabarannya. Kemudian ada pertanyaan terakhir, Ustaz. Mohon dijelaskan kepada kami, apakah amalan-amalan yang bisa kita kerjakan dan pahalanya sampai kepada si mayyit? Demikian, Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Ya jemaah. Ana ingat tatkala Abu Darda mau meninggal dunia, sakit dia. Istrinya mengatakan, "Abu Darda, aku itu ingin bersamamu di surga." Ingin bersama suaminya di surga. Apa kata Abu Darda? "Idzan la tankihi ba'di." Kalau kayak gitu, engkau jangan menikah lagi setelah aku meninggal dunia. Ini kalau seorang istri yang ingin bersama suaminya di surga Allah SWT. Karena istri itu akan bersama suami dia yang terakhir. Terus apa yang bisa dilakukan oleh seorang istri atau seorang anak agar yang meninggal dunia ini mendapatkan kebaikan-kebaikan? Ada banyak hal. Yang pertama, menyambung hubungan baik dengan orang-orang yang dicintai oleh si mayyit. Bagaimana Nabi kita Muhammad SAW setelah meninggalnya Khadijah. Khadijah udah meninggal dunia. Beliau itu masih sering berbagi kepada kawan-kawannya Khadijah. Beliau berbagi kepada kawan-kawannya Khadijah. Begitu pula seorang anak. Kata Nabi SAW, "Inna min abarril birri silatul rajuli ahla wuddi abihi." Termasuk puncak dari kebaktian anak sama orang tuanya itu adalah menyambung hubungan baik, berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai oleh orang tuanya. Maka jagalah hubungan baik dengan keluarga mayit, dengan kawan-kawan mayit. Ketika punya rezeki, berbagi sama mereka. Yang kedua, istighfar. Rasul SAW pernah menceritakan tentang seorang ayah yang ketika di surga dikasih derajat yang tinggi, orang tuanya yang tanya, "Anna lihada, gimana aku dapat ini?" Dikatakan, "Bistighfari waladika laka." Karena istighfar anak membuat engkau. Terus kalau istri istighfar buat suami. Tapi memang kalau istri itu ada mantan istri.
Tapi anak nggak ada mantan anak. Sampai kapanpun pangkatnya anak. Sedangkan istri kadang-kala menikah lagi lupa sama suaminya. Maka disebutkan anak soleh yang mendoakan. Karena dia selalu mendoakan. Yang ketiga, bersodakoh buat si mayit. Bersodakoh. Ingat, bersodakoh dengan mayit itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, dari warisannya si mayit. Warisan itu haknya ahli waris. Tapi kalau bisa, sebelum warisan dibagi, keluarga ini ngobrol sama ahli waris. Kalau memang sang mayit belum pernah berwasiat. Katakan gimana kalau kita keluarkan 1/3 dari harta warisan ini untuk bangun masjid. Kesian si mayit. Dia sudah capek mengumpulkan harta. Tapi saat kalau dilihat mungkin amalan dia dengan hartanya sedikit. Gimana kalau 1/3 kita bangunkan masjid? Maka ini akan menjadi pahala buat si mayit dan pahala buat keluarga ahli waris. Karena itu uang mereka sebenarnya. Tapi mereka ikhlaskan buat si mayit. Kemudian bisa juga mengumrohkan yang meninggal dunia. Atau menghajikan yang meninggal dunia. Itu termasuk amalan-amalan yang bisa dilakukan oleh keluarga agar si mayit mendapatkan bagian pahala dari sana. Dan yang paling penting doakan. Doakan. Karena doa ini gak perlu keluar duit. Gak perlu capek. InsyaAllah Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita doakan semoga suami Ibu Tia rahimahullahu ta'ala diampuni oleh Allah Azza wa Jalla segala dosa-dosanya. Diangkat derajatnya dan dimasukkan ke surga Allah Azza wa Jalla. Allah maha mendengar doa dan mengabulkan permintaan hambanya. Kurang lebih ana mohon maaf. Ana kembalikan ke Ustaz Mukhlis. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Al-Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah LC.MA. Ikhwani wa akhwati fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Demikian kajian yang beliau sampaikan, semoga bisa menjadi pedoman bagi kita semua untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta bersabar atas segala ujian yang Allah berikan dan bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian tiba di penghujung acara, untuk closing kami kembalikan kepada pihak keluarga. Silakan Ibu Tia. Waktu dan tempat kami persilakan. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.